Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu membahas tentang tugas praktikum pneumatik dan hidrolik modul 5, yaitu tentang elektropneumatik. Oke, langsung saja kita menuju ke tugas praktikum yang pertama. Tugas praktikum yang pertama yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double acting cylinder atau piston akan maju dan akan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Oke, langsung saja kita buat sistem elektropneumatiknya menggunakan software Visto FluidSim. Jadi kita langsung saja buka software Visto FluidSimnya. Setelah terbuka, kita langsung saja new file. Kemudian yang kita lakukan pertama yaitu merangkai sebuah pneumatiknya. Di sini komponen yang dibutuhkan ada kompresor, kemudian double acting cylinder, lalu 4/NW valve, dan juga karena di sini pada tugas praktikum yang pertama yang diinginkan adalah mundur secara perlahan, jadi kita membutuhkan sebuah komponen one way flow control. Oke, langsung saja kita ambil komponen yang dibutuhkan. Ini adalah 4 komponen yang dibutuhkan. Karena yang diinginkan pada tugas praktikum yang pertama mundur secara perlahan, jadi pada one way flow control ini kita ubah arahnya menghadap ke kanan. Kemudian kita sambungkan masing-masing komponen. Pada 4/NW valve ini kita ubah pneumatik elektriknya menjadi seperti ini. Kemudian di sini kita ubah terminatornya menjadi tanda ini. Ini adalah rangkaian pneumatiknya. Kemudian kita lanjut untuk merangkai elektropneumatiknya. Di sini karena yang diinginkan adalah ketika nanti tombol S1 ditekan, kemudian piston ini akan maju dan akan menekan tombol S2, lalu piston ini akan mundur secara perlahan. Jadi untuk merangkai sebuah elektropneumatiknya, kita nanti membutuhkan sebuah power supply, kemudian push button, relay, switch, dan juga valve solenoid. Oke, langsung saja kita ambil komponen yang dibutuhkan untuk merangkai sebuah elektropneumatiknya. Ini adalah komponen yang dibutuhkan untuk merangkai sebuah elektropneumatiknya. Di sini terdapat sebuah button. Ini digunakan untuk saklar. Jadi saya kasih S1. Kemudian ini adalah switch. Saya beri nama R1. Di sini terdapat brick switch. Saya berikan label 1. Kemudian ini adalah valve solenoidnya. Ini A2 dan ini A1.
Kemudian ini adalah relay, jadi saya kasih R1. Dan di sini ada break switch. Di sini saya ubah sebagai switch withdrawal. Jadi nanti biar otomatis di sini sebagai S2. Lalu kita sambungkan semuanya. Ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Di sini pada jalur pertama di sini terdapat S2 ini sebagai switch NC-nya, kemudian R1 tadi relay. Di sini pada yang kedua ini sebagai relay NO-nya. Jadi nanti ketika S1 ini ditekan, kemudian piston ini akan maju, dan ketika menekan dan ketika S2 tertekan, maka piston ini akan mundur secara perlahan. Sebelumnya kita berikan label dulu. Di sini kita berikan label A dengan nilai 0. Kemudian S2 dengan nilai 100. Di sini kita berikan label A1, dan di sini kita berikan label A2. Kurang lebih rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi kita langsung saja uji coba melakukan simulasinya. Di sini ketika S1 ditekan, maka nanti piston akan maju sampai S2, dan ketika S2 tertekan, maka piston akan mundur secara perlahan. Kita coba. Terlihat ketika S1 ditekan, piston maju, dan ketika S2 tertekan, maka piston mundur secara perlahan. Karena yang diinginkan adalah mundur secara perlahan, di sini kita ubah. Karena di sini 100%, jadi kita ubah 10 agar terlihat lambat. Untuk simulasinya kita pakai 5. Kemudian kita coba tekan. Di sini maju, kemudian S2 tertekan tadi. Di sini piston mundur secara perlahan. Jadi ini adalah tugas praktikum yang pertama berhasil. Kemudian kita langsung saja lanjut pada tugas praktikum yang kedua. Tugas praktikum yang kedua yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar dilepas, maka double acting cylinder A akan maju. Kemudian jika tombol S2 ditekan, maka double acting cylinder B akan maju. Lalu jika tombol S3 ditekan, maka piston A dan B akan mundur bersamaan. Oke, langsung saja kita buat sistem elektropneumatiknya. Kita buat dulu rangkaian pneumatiknya. Oke, kita langsung saja buat rangkaian pneumatik pada tugas praktikum yang kedua. Sebelumnya kita copy dulu dari sini, nanti biar lebih cepat.
Kemudian kita new file. Di sini kita paste. Karena yang diinginkan adalah piston AB, jadi kita buat rangkaian pneumatiknya ini sebanyak 2, yaitu untuk piston A dan piston B. Kita copy. Karena pada tugas praktikum yang kedua ini tidak diinginkan mundur atau maju secara perlahan, jadi kita tidak membutuhkan one way flow control ini, jadi kita hapus saja. Kemudian untuk kompresor ini kita jadikan satu saja. Di sini kita berikan sebuah label untuk penanda, atau kita berikan sebuah teks. Di sini adalah piston 1 atau piston A. Kemudian ini adalah piston B. Untuk namanya kita ubah, ini di sini kita ubah B1 dan ini B2. Untuk ini kita ubah di sini X, ini Z. Ini A sama B. Ini adalah rangkaian dari pneumatiknya. Kemudian kita rangkai elektropneumatiknya. Oke, kita langsung saja buat rangkaian elektropneumatiknya. Di sini nanti kita membuat sebuah rangkaian, yaitu saklar sebanyak 3 kali. Yaitu saklar yang pertama untuk piston A maju, saklar kedua untuk piston B maju, kemudian saklar yang ketiga yaitu untuk piston A dan piston B mundur secara bersamaan. Oke, langsung saja kita buat rangkaian elektropneumatiknya.
ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Di sini adalah saklar S1, kemudian di sini saklar S2, dan di sini adalah saklar S3. Di sini saya lupa untuk mengganti R3 karena ini untuk saklar yang ketiga, yaitu untuk piston A dan B mundur secara bersamaan. Di sini adalah break switch, yaitu NC untuk R2, NC R3, NC R1. Oke, langsung saja kita lakukan simulasinya. Di sini saya lupa untuk mengganti R3. Kemudian kita lakukan simulasinya. Di sini kita tekan S1. Ketika S1 nanti ditekan, maka piston A yang akan maju. Di sini terlihat piston A maju. Kemudian ketika saklar 2 yang ditekan, maka piston B yang maju. Dan ketika saklar yang ketiga yang ditekan, maka piston A dan B mundur secara bersamaan. Itu adalah tugas praktikum nomor 2. Kita ulangi lagi. Kita lihat ketika S1 ditekan, maka piston A maju. Ketika S2 ditekan, maka piston B maju. Dan ketika S3 yang ditekan, maka piston A dan B mundur secara bersamaan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.